wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hatiku, pikiranku, tubuhku, fresh. Hari ini banyak yang tidak hadir ya. Siapa saja yang tidak hadir? Datang dari kelas bangku kosong. Ada 5 orang ya. Sakit atau bagaimana? Sakit. Mereka kita doakan teman-teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan maju ke depan memimpin doa. Kita berdoa. Terima kasih kita ucapkan kepada ketua kelas. Untuk selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semuanya bisa? Silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, baik, selanjutnya untuk menambah konsentrasi dan semangat belajar kita, marilah kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Dan tandang, ding ding ding, semangat. Anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar materi bangun ruang, yaitu ada yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar bangun ruang apa saja? Rumus dan balok. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita pada hari ini mengenai materi bangun ruang dan kubus, bangun ruang balok dan kubus secara lebih mendalam lagi. Nah, silakan anak-anak ibu keluarkan buku tulis dan buku cetaknya terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yaitu mempelajari bangun ruang yaitu kubus dan balok, dan nantinya anak-anak ibu sekalian bisa mengetahui mana yang rusuknya, mana yang sisinya, mana yang strukturnya, dan nanti mampu menentukan atau mencari volume kubus dan balok tersebut. Baik, sekarang anak-anak sebelum kita mulai belajar bangun ruang kubus dan balok, coba diperhatikan di kelas ini apa saja yang termasuk contoh bangun ruang kubus dan balok. Coba. Lemari, Lemari termasuk bangun ruang balok. balok. Untuk selanjutnya di sini ibu punya contoh depan bangun ruang, ini punya balok. Ya, bisa diperhatikan ini adalah contoh dari balok. Kalau kita gambarkan seperti ini ya, ini kubus dan ini balok. Kalau contoh dari kehidupan kita sehari-hari, ini ada contoh dari kubus. Kenapa dikatakan kubus? Karena semua sisinya itu sama panjang, ya. Sisi ini sama panjang semuanya. Sedangkan untuk balok ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Coba kita tentukan bersama-sama di sini mana yang termasuk rusuk dan sisi atau bidangnya, dan kemudian mana yang termasuk titik sudutnya. Coba di sini diperhatikan, kalau yang bagian rusuk itu adalah bagian tulang ini, bisa ya. Yang ini, tulang-tulang ini dinamakan itu rusuk. Rusuk itu terdiri dari ya ada 12. Bisa kita hitung bersama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 11, 12.
ya. Untuk rusuknya itu ada 12. Kemudian untuk sebentar. Seharusnya di bagian balok. Ini ada 12. Untuk sisinya itu yang bisa kita pegang ini bisa kita hitung bersama-sama. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sisi atau bidang itu ada 6 buah. Untuk titik sudut itu adalah yang di bagian sudutnya. Bisa kelihatan semuanya? Nah ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, lalu bagaimana dengan kubus? Karena kubus dan balok itu sama-sama berbentuk kotak, maka di sini rusuknya sama, ada berjumlah 12. Kemudian untuk sisi atau bidangnya sama, ada 6, dan titik sudutnya itu berjumlah 8. Sekarang coba kita hitung bersama-sama mana menuliskan bersama-sama mana yang termasuk rusuk, mana yang termasuk sisi, dan mana yang termasuk titik sudut. Nah, untuk bangun kubus ini yang termasuk rusuknya tadi apa saja? Coba kita tuliskan bersama-sama. Ini ya, rusuknya itu A, B, ya. Ada A, B. Kemudian ada B, C. Kemudian ada D, ada HE. Ada HG. Ini adalah rusuknya, bagian yang pulau-pulaunya. Udah ya, ada 12. Kemudian untuk sisinya yang mana saja? Coba kita tuliskan bersama-sama. A, B, E, F. Sisinya itu yang ini, ya. Ya, kalau yang sisinya itu yang 4 ini, yang ini. Masih bingung? Yang ini. Jadi sisinya itu adalah bagian yang perseginya ini, yang bisa kita sentuh ini. Jelas ya? Sudah jelas? Sudah mengerti sampai sini? Mana yang bagian sisinya? Sudah? Sudah. Kemudian untuk titik sudut ada apa saja di bagian kubus ini? Ada A. Titik sudut adalah titik yang berada di sudut ininya saja. Itu ada A. Kemudian B. Baik, sampai sini sudah mengerti? Nah, sudah. Coba yang bagian balok siapa yang bisa menuliskan rusuknya? Adit, silakan Adit. Mana saja bagian rusuknya? Nanti dibantu sama teman-temannya ya. Dimasuk rusuk. Terima kasih Adit. Gimana teman-temannya? Bagaimana? Betul? Betul ya? Sudah jelas mana yang sisinya, mana yang rusuknya, mana yang sudutnya? Sudah jelas? Sudah? Kalau sudah mengerti, kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita akan menentukan volume bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Nah, baik dan anak, untuk saat ini kita akan belajar mengenai volume bangun ruang, yaitu kubus dan balok. Untuk kubus, volumenya adalah sisi dikali sisi dikali sisi, atau bisa kita singkat menjadi S pangkat 3. Kalau misalnya di sini sisinya itu ada 6. Nah, karena semua sisinya itu sama panjang, maka di sini juga ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, ada 6, ada 6. Nah, untuk mencari volumenya bagaimana? Jadi kita masukkan di sini sisinya itu ada 6. Misalnya 6 cm. Ini 6 cm kali 6 cm kali 6 cm. Jumlahnya 216 cm. Jangan lupa pangkat 3-nya. Sampai sini bisa dimengerti untuk volume kubus. Jadi rumusnya sisi dikali sisi dikali sisi. Nah, untuk balok volumenya bagaimana? Ya, panjang
mempelajari bangun ruang, kubus, dan balok. Tadi kita sudah belajar bagaimana sisi, kemudian rusuk dan titik sudutnya, dan kalian sudah bisa menentukan volumenya, kubus dan balok tersebut. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari bangun ruang, yaitu limas. Nah, itu seperti atap sekolah kita. Nah, untuk itu silakan anak-anak ibu dipelajari terlebih dahulu di rumah materinya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian video kita pada hari ini. Semoga pelajaran kita pada hari ini bermanfaat bagi kita semua.